Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan masih tetap untuk semangat dalam belajar. Kali ini Ustazah menyampaikan kelanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu hijrah Habasyah. Nah, ini juga masih berkaitan dengan hijrah Habasyah. Namun materinya tentang utusan kaum kafir Quraisy yang diutuskan untuk menemui Raja Najasyi. Jadi yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang hijrah Habasyah yang dilakukan dalam 2 tahap, melakukan hijrah sebanyak 2 kali. Sudah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan dengan utusan kaum kafir Quraisy yang diutuskan kepada Raja Najasyi. Lanjut ya. Ini Ustazah bercerita sedikit tentang penyebab utusan kafir tadi diutus kepada Raja Najasyi. Yang pertama adalah kaum kafir Quraisy telah mengetahui umat muslim yang hijrah ke Habasyah ini hidup dan tinggal dengan aman dan tentram, sehingga kaum kafir Quraisy ini merasa tidak tenang dan akhirnya mengutus 2 utusannya, yaitu yang bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah untuk pergi menemui Raja Najasyi di Habasyah. Apa tujuan kedua utusan ini menemui Raja Najasyi? Yang pertama adalah mereka ingin meminta Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ini kembali ke Mekah, karena memang kaum kafir ini benar-benar tidak senang dengan keadaan kaum muslimin yang tinggal dengan aman dan tentram di Habasyah. Kedua utusan ini kemudian pergi menuju Habasyah dengan membawa berbagai hadiah. Untuk apa hadiah tersebut? Yaitu diberikan kepada para uskup dan Raja Najasyi. Hadiahnya ini setelah diberikan ke uskup dan Raja Najasyi, apa tujuannya juga? Yaitu supaya para uskup ini bisa membantu kaum kafir atau kedua utusan ini untuk mempengaruhi Raja Najasyi sehingga bisa mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Nah, kedua utusan tersebut juga menyampaikan kepada para uskup bahwa kaum muslimin yang datang ke Habasyah ini telah membawa agama baru yang sudah diciptakan sendiri. Kemudian kedua orang kaum kafir utusan tadi juga menyampaikan bahwa mereka diutus untuk menemui Raja Najasyi supaya bisa mengembalikan kaum muslimin untuk kembali lagi ke Mekah. Kemudian Raja Najasyi memanggil juru bicara kaum muslimin untuk berbicara dan menyampaikan tentang agama Nabi. Jadi ketika mendengar 2 utusan kaum kafir ini menyampaikan hal tersebut, Raja Najasyi tidak langsung mempercayainya. Jadi Raja Najasyi kemudian meng-cross-checknya atau mencari kebenarannya dengan cara memanggil utusan dari kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ini yang diwakili oleh Ja'far tadi ya. Ja'far tadi juga termasuk memimpin rombongan hijrah ke Habasyah yang tahap kedua ya. Tuh, bernama Ja'far. Nah, Ja'far ini juga menyampaikan bahwa dalam agama Nabi menyerukan untuk menyembah Allah, meninggalkan patung dan berhala, berbicara jujur, melaksanakan amanah, bersilaturahmi, kemudian memuliakan tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan. Nabi juga melarang berbuat zina, berkata bohong, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci. Ja'far ini juga menyampaikan bahwa kaum kafir yang ada di Mekah juga telah memusuhi, menyiksa, bahkan mempersempit kaum muslimin agar kaum muslimin menyembah berhala atau
menghalalkan sesuatu yang buruk. Nah, jadi kaum Mekah yang ada di Mekah, kaum kafir ini selain menyiksa atau mempersempit juga melarang ibadah dari kaum muslimin, sehingga karena ketidaknyamanan dan mengganggu keimanannya ini tadi, akhirnya atas pesan yang disampaikan oleh Nabi bahwa kaum muslimin harus hijrah ke Habasyah. Kenapa mereka harus hijrah ke Habasyah? Karena mereka berharap ketika hijrah di Habasyah mereka mendapat tempat yang aman dan dilindungi oleh raja yang bijaksana, yaitu Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi kemudian memanggil para uskup dan menyuruh para uskup tadi untuk membuka kitab. Kemudian Ja'far mulai membacakan surah yang ada di dalam kitab yang dipegang para uskup tadi. Nah, seketika itu, ketika Raja Najasyi mendengar Ja'far membacakan surah tadi yang ada di kitabnya uskup tadi, si raja ini tadi langsung menangis, ya, langsung menangis ketika mendengar ayatnya tadi, sehingga jenggotnya sampai basah, dan para uskup pun juga ikut menangis ketika Ja'far tadi membacakan surah yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, dari sini kemudian Raja Najasyi mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi Isa sebelumnya merupakan sumber yang benar-benar ada, ya, sumber yang benar-benar nyata ada di dalam kitab yang berkaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Ja'far dan dibacakan Ja'far tadi. Dari hal tersebut akhirnya Raja Najasyi mengetahui kebenarannya sehingga mengusir kedua utusan Quraisy tadi, ya, dan tetap bersikukuh. Raja ini tadi bersikukuh untuk tetap melindungi kaum muslimin yang ada di Habasyah. Jadi artinya raja ini tidak mempercayai dengan apa yang diucapkan oleh kaum kafir, dan justru mempercayai dari apa yang disampaikan Ja'far. Apalagi setelah Ja'far tadi membacakan surah yang ada di dalam kitab. Nah, dari cerita di sini kemudian kaum kafir juga setelah diusir itu tadi tidak begitu saja menyerah dan menghentikan dakwah Nabi, namun mereka tetap berusaha terus untuk berjuang bagaimana kaum muslimnya ada di Habasyah ini tetap kembali ke Mekah. Nah, salah satunya pembesar kaum Quraisy ini menemui paman Nabi, yaitu Abu Thalib, supaya Abu Thalib ini menyampaikan kepada Nabi untuk menghentikan dakwanya. Nah, seketika itu Nabi mengucapkan, ya, menyampaikan bahwa, nah itu, demi Allah, andaikan mereka kaum kafir Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya. Jadi setelah Abu Thalib dibujuk oleh kaum pembesar kafir Quraisy ini supaya menyampaikan bahwa Nabi harus menghentikan dakwahnya, justru malah membuat Nabi semakin kuat dan tegar, ya, semakin kuat untuk menyampaikan dakwahnya, untuk menyebarkan agama Islam. Itu, ya, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan dari hijrah Habasyah kelanjutannya ini, ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian ulangi lagi dengan membaca ceritanya yang ada di buku SKI ataupun membaca kembali slide yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Demikian yang Ustazah sampaikan. Kita akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.